I'm Amanda. And I'm... We're at a petting zoo. Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Bayangkan jika kamu adalah seorang pemuda yang mendapatkan sebuah warisan berupa rumah dari tante kamu. Kisah ini merupakan awal dari mimpi buruk yang akan kamu alami. Bukan rumah tua biasa, melainkan sebuah tempat tinggal penuh misteri yang akan mengubah nasibmu dalam semalam. Kisah ini merupakan konsep yang diangkat oleh Mangold Mau Games sebagai sebuah permainan horor puzzle mencekam berjudul Amanda the Adventurer. Mulanya game ini hanya dirilis sangat singkat sebagai perkenalan bagi para penggemar, dan jujur game ini tuh terlalu singkat sebenarnya untuk diulas. El Prana sampai bosan karena dikit-dikit harus muncul pecahan-pecahan rekaman dan game baru serta rahasia-rahasia yang tidak begitu nyambung dengan versi sebelumnya. Alur cerita serta teori-teori yang muncul pun tidak berkaitan satu sama lain. Tapi syukurlah semua itu sudah lewat karena tanggal 26 April 2023 kemarin Dread XP akhirnya merilis versi full game dari permainan Amanda the Adventurer ini. Versi terpanjang tanpa terpecah-pecah seperti versi percobaan sebelumnya. Semisal nih kamu penasaran dengan versi awal game ini, aku udah buatkan playlist khusus untuk Amanda the Adventurer. Kamu bisa tap tombol di atas teman-teman untuk nonton video-video terdahulu ya. Karena di konten kali ini aku akan membahas secara khusus seluruh alur cerita dari game Amanda the Adventurer. Aku berharap kamu bisa komen juga versi analisis kamu di kolom komentar. Ayo kita diskusi bareng-bareng mengenai game ini ya. Perlu kamu ketahui kalau pembahasan Amanda the Adventurer ini akan cukup panjang. Ini tuh baru part pertamanya aja, akan ada part keduanya teman-teman. Kalau kamu setuju untuk lanjut ke part berikutnya, ayo langsung like video ini sekarang juga. Jika kamu sudah like, langsung komen di bawah lanjut bang, agar El Prana bisa lanjutkan ke part kedua. Awal cerita bermula dari seorang anak bernama Riley Spark yang memperoleh surat wasiat dari tantenya yang bernama Kate Park. Dia berkata kalau surat ini merupakan perpisahan di antara mereka, dan Kate ingin mewariskan rumahnya itu yang berada di kota Cairnsdale kepada keponakannya. Di paragraf kedua tertulis jelas tante Kate juga menyuruh keponakannya untuk mengambil beberapa rekaman tape di loteng rumah. Sebuah pengingat juga tertinggal baginya. Sekali menonton tape tersebut tidak ada jalan untuk kembali. Benar-benar sangat mencurigakan dan penuh misteri. Kamu akan bermain sebagai Riley Spark untuk memecahkan misteri tersebut. Riley naik ke atas attic dan menemui beberapa barang antik di sana. Ada sebuah peti merah tua tergeletak, beberapa rak buku, sebuah jam antik tua, sebuah berangkas yang terkunci, sebuah kotak perkakas berwarna merah, ada oven mainan berwarna hijau toska, ada juga mainan anak alien berwujud telepon, dan tentu saja tape rekaman yang misterius. Benda-benda ini terindikasi sebagai perangkat-perangkat yang kita perlukan dalam memecahkan misteri. Ada juga beberapa naskah dan dokumen yang akan mendukung petunjuk dari permainan. Semuanya itu nampak tersedia di loteng rumah tersebut. Yang pertama, kita harus berkenalan dulu nih dengan Kate Park, tante dari Riley. Ternyata dia adalah salah satu petugas perpustakaan kota yang pernah memperoleh penghargaan di bidang pelayanan anak pada tahun 1993. Ada juga surat yang ditulis oleh Riley saat Kate masih hidup. Tertulis jelas kalau Riley ini sangat mencintai tantenya itu dan ingin menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah dibelikan roller skate. Di papan tersebut terdapat beberapa sticky notes tentang informasi-informasi sederhana mengenai investigasi berbahaya, perpindahan energi, dan masih banyak lagi. Bukti-bukti ini semakin mendukung jelas penelitian apa yang pernah dilakukan oleh Tante Kate. Ada tuh sebuah surat dari kolega kerjanya, Johnny Cook, yang bercerita tentang duka mendalam setelah kehilangan adik sematawayangnya. Dia adalah Jordan yang menghilang secara misterius di kota. Kedua orang tuanya sangat berduka hingga mengantarkan mereka berdua kepada kematian, mungkin karena bunuh diri atau sakit akibat depresi sejak ditinggalkan Jordan. Pihak kepolisian hanya memberikan konfirmasi palsu kalau Jordan diculik oleh pria tak dikenal. Namun Johnny
percaya kalau itu hanyalah kamuflase belaka untuk menutup-nutupi kegagalan kepolisian dalam menyelidiki kasus tersebut. Saat Johnny mengetahui kabar tentang penelitian Miss Cathcart tentang sebuah rekaman pertunjukan, di surat kedua Johnny menulis kalau adiknya Jordan sering menonton rekaman pertunjukan yang pernah dibawa oleh Miss Cathcart itu. Awalnya semua nampak baik-baik saja hingga Johnny menemukan adiknya sering bertindak aneh, seperti melamun di depan televisi, berbicara sendiri, dan sering mengaku dihampiri oleh anak perempuan misterius. Dari surat inilah kita bisa menarik kesimpulan kalau Cathcart, tante dari Riley lah yang membawa kaset misterius tersebut untuk ditonton oleh orang-orang di perpustakaan. Kemudian tragedi terjadi kepada Jordan, adik dari Johnny Cook ini. Surat pun ditutup karena Johnny ingin bertemu Kate secara langsung. Sekarang kita beralih ke rekaman pertama. Di situ terlihat jelas ada sosok anak perempuan berkulit hitam dengan rambut ikal yang berbicara dengan sahabatnya, Wooly. Mereka sedang mencoba untuk memasak sebuah apple pie sendirian. Wooly berkata kalau kita harus ditemani orang dewasa saat menggunakan pisau, seperti mengingatkan anak-anak yang menonton agar selalu berhati-hati. Lalu Amanda mengelak dan berkata kalau kita harus melakukan semuanya sendiri. Dari sini aja udah kelihatan jelas nih perbedaan karakter Wooly dengan Amanda. Wooly ingin anak-anak selamat, sedangkan Amanda ingin penonton mencontoh perbuatan buruknya. Adegan berlanjut ke sebuah petunjuk cara membuat apple pie, hingga apple pie tersebut jadi dan kaset pun keluar dengan sendirinya dari televisi. Pemain harus memasukkan bahan sesuai petunjuk rekaman tadi ke oven mainan di loteng, lalu menyeting angka-angkanya dengan tepat agar rekaman kedua muncul dari dalam oven. Di tab kedua ini terlihat Amanda dan Wooly sedang berbincang di depan 3 toko dekat jalan raya. Nampak jelas simbol-simbol buruk untuk anak-anak seperti gambar bekas orang meninggal di trotoar. Terus huruf blok hitam di nama tokonya yang merangkai kata CBF juga petunjuk yang cukup penting. Pemain harus mengingat setiap petunjuk-petunjuk yang muncul agar dapat melanjutkan permainan. Amanda meminta kita memilih salah satu toko untuk membuatkan kartu ucapan bagi temannya. Pemain harus memilih toko serba ada yang ada di pojok kiri dan memilih kartu untuk temannya Amanda itu. Kemudian berlanjut ke toko kedua. Amanda meminta agar kita memilihkan kue ulang tahun untuk temannya. Di tengah-tengah percakapan, tiba-tiba layar ngeglitch dan memperlihatkan sosok tukang kue yang berubah menjadi tukang daging. Amanda juga nampak seperti sedang memakan sesuatu. Wah, merinding banget. Tapi glitch ini hanya sesaat dan pemain diminta untuk memilih biskuit. Setelah itu, Amanda harus mengirimkan kartu dan kue ulang tahunnya itu ke temannya di kantor pos. Amanda sempat lupa siapa nama temannya itu. Terdapat 4 kolom untuk diisi dan entah kenapa 4 kolom ini tuh sesuai dengan huruf Kate alias tante dari Riley. Amanda seolah mengerti kalau temannya juga sama-sama perempuan. Dibuktikan dengan titel C untuk menyebut temannya itu. Rekaman kedua pun berakhir dan di tengah loteng terdapat sebuah mainan piano dengan laci di bagian bawah. Pemain diharuskan memasukkan kode CBF yang didapat dari petunjuk rekaman kedua ke piano mainan tersebut. Lalu rekaman ketiga akan muncul dari dalam laci. Dalam rekaman ketiga ini nampak Wooly sedang memperingati penonton untuk tidak melanjutkan menonton. Glitch pun muncul dan tiba-tiba saja Wooly terluka di bagian lutut. Amanda bercerita kalau Wooly terjatuh di taman tepat jam 3:45. Lalu Wooly pun berusaha mengelak kalau dia terluka bukan karena itu, namun Amanda nampak tidak mempedulikannya. Sepertinya Amanda menyembunyikan sesuatu atau mungkin dialah yang membuat Wooly terluka. Menurut kamu gimana teman-teman? Coba kamu tulis analisis versi kamu di kolom komentar ya. Setelah menjawab beberapa pertanyaan sederhana, Amanda dan Wooly sampai di rumah sakit dan di situ jam menunjukkan pukul 6:20. Kita diminta untuk memilih ruang patah tulang agar bisa merawat Wooly yang terluka. Di dalam ruangan tersebut jam kembali menunjukkan angka berbeda, yakni 22:50. Dan Amanda meminta kita untuk memilihkan alat apa yang digunakan agar dapat memeriksa luka Wooly. Tentu saja Wooly takut karena tidak ada dokter di rumah sakit itu dan malah Amanda yang memeriksa. Setelah kita memilih alat X-ray untuk memeriksa luka Wooly, rekaman ketiga pun berakhir. Dan tepat di tengah loteng terdapat sebuah jam tua tergeletak di atas meja. Kita coba abaikan jam tersebut sejenak dan beralih ke papan milik Cathcart. Terdapat potongan surat kabar yang bercerita tentang wawancara
mewawancara Sam Carlton selaku produser dari show Amanda The Adventurer. Dia bercerita kalau tidak menyangka bahwa Amanda akan menjadi pertunjukan yang sangat hit di kala itu. Padahal nih produksinya tuh gak besar, namun Sam Carlton percaya bahwa ada jiwa dalam pertunjukannya itu yang membuatnya menjadi sangat terkenal, dan Sam Carlton pun bersyukur akan hal tersebut. Wah, cukup misterius ya pernyataan Sam Carlton ini. Setelah membaca surat tersebut, pemain dapat mengatur jam yang ada di tengah meja sesuai dari petunjuk rekaman ketiga tadi. Yang pertama pukul 3:15 dan di dekatnya kan ada jam digital. Kita bisa memasukkan angka 22:50. Dan yang terakhir ada jam dinding di belakang loteng. Kita harus setting waktunya di angka 6:20. Kemudian seluruh jam akan berubah menjadi angka 5:15. Dari sinilah pemain harus menyeting jam antik di loteng ke pukul 5:15. Namun sayang, salah satu jarum jamnya hilang. Kita bisa mengambilnya dari tempat papan penelitian Tante Kate. Jarum itu tertempel di koran tentang Sam Carlton tadi. Kita langsung ambil saja dan letakkan di jam antik. Lalu rekaman keempat akan muncul dari dalam jam antik tersebut. Dan tepat di pintu jam antik ini terdapat sebuah kode 826 sebagai petunjuk berikutnya. Pada rekaman keempat, kita akan diperlihatkan Amanda dan Wooly yang sedang piknik di sebuah taman. Wooly lalu menggerutu kalau ada sesuatu yang berbau busuk. Ternyata itu adalah sandwich yang sudah berjamur. Tontonan anak seperti Amanda ini malah menunjukkan proses pembusukan makanan dan bisa-bisanya bertanya ke penonton apa lawan kata dari hidup saat menunjukkan sebuah pohon yang sudah mati. Ya ampun, parah banget ya. Yang bikin tambah mencekam, Amanda menunjukkan jasad seekor rubah yang mati di dalam taman. Amanda bertanya, kira-kira apa yang membunuh rubah tersebut? Apakah pisau, pistol, ataukah beri beracun di semak-semak? Ternyata rubah tersebut mati karena jebakan beruang yang tersembunyi di dalam semak-semak. Amanda pun nampak bahagia setelah melihat banyak sesuatu yang buruk di taman. Dan kamu tahu, Amanda sempat berceletuk kalau dia merasa ikut membusuk. Mungkinkah ini sebuah tanda bahwa sebenarnya Amanda adalah anak yang sudah mati sebelumnya? Kamu bisa tulis analisis versi kamu di kolom komentar teman-teman. Kita diskusi bareng. Saat pemain dipaksa untuk menjawab, tiba-tiba saja dari jendela loteng muncul sosok iblis mengerikan yang merayap mendekati pemain. Itu adalah iblis Amanda. Setelah kita dikagetkan dengan sosok iblis mengerikan itu, permainan pun kembali dimulai dari awal. Kini Brankas kembali muncul di loteng dan kita diharuskan memasukkan kode 826 yang sudah kita peroleh sebelumnya. Di dalam Brankas tersebut terdapat sebuah tombol untuk ditempelkan di televisi sehingga kita bisa men-pause rekaman-rekaman Amanda selanjutnya. Lalu ada juga potongan kertas untuk melengkapi petunjuk simbol yang ada di papan penelitian. Nampak simbol-simbol itu berupa gambar okultisme dengan keterangan warna berbeda di setiap simbolnya. Kita kembali menyetel rekaman Amanda saat dia ada di dapur bersama Wooly. Nah, di belakangnya kan ada kulkas tuh. Muncul petunjuk baru berupa gambar operasional oven mainan di loteng yang ditempelkan. Kita bisa pause pada bagian tersebut dan mempelajari petunjuknya. Lalu pergi ke tempat oven mainan berada untuk mengatur suhunya sesuai petunjuk tadi. Nah, yang aneh adalah saat kita kembali melihat rekaman tadi, secara tiba-tiba tampilan Amanda beralih ke adegan oven yang terbakar. Lalu rekaman pun tiba-tiba berakhir. Seolah-olah apa yang kita kerjakan di dunia nyata terhubung langsung dengan kartun Amanda The Adventurer ini. Wah, gila, mind blowing banget ya. Kemudian kita akan melihat oven mainan yang sudah tergeletak di tengah loteng. Kita diminta untuk membuatkan pai daging berdasarkan resep yang tersedia. Pertama, kita harus memanaskan oven terlebih dahulu, lalu mencari kentang, dan dari simbol okultisme di papan, kita harus mencari pot bunga bergambarkan bulan sabit, lalu meletakkannya tepat di bawah tetesan air agar kentang itu tumbuh secara misterius. Bahan kedua ada daging. Di meja tersebut terlihat ada potongan keju yang bisa diletakkan di jebakan tikus. Tak disangka-sangka, ternyata daging yang dimaksud di sini adalah daging tikus. Lalu bahan terakhir ada jamur yang bisa kita petik di salah satu dinding loteng. Semua bahan tersebut harus dimasukkan ke dalam oven mainan agar bisa
bisa memperoleh rekaman kelima. Di dalam rekaman kelima, ternyata Amanda kembali meminta kita untuk membelikan hadiah kepada temannya, sama seperti di awal tadi. Namun saat kita memasuki toko pertama, muncul cuplikan aneh tentang Amanda yang bersedih sambil berkata sesuatu yang buruk telah terjadi. Astaga, ini tuh beneran bikin merinding, seolah-olah Amanda meminta tolong ke pemain akan sesuatu. Di tengah adegan, Wooly berkata kalau sebenarnya dia sedang berulang tahun, dan pada mulanya Amanda tuh hendak membelikan kado untuk Wooly, tapi dia diam-diam aja. Dari petunjuk tadi, kita harus memilih kartu ulang tahun. Seusai memperoleh kartu, kita akan diajak kembali keluar. Amanda lalu meminta kita untuk mencarikan makanan manis di toko permen untuk temannya itu. Tak disangka-sangka saat kita menekan toko permen, glitch pun terjadi lagi dan seluruh toko berubah menjadi toko daging secara misterius, seolah-olah meminta kita semua masuk ke dalam toko tersebut. Amanda kembali marah, tapi dia juga terlihat ketakutan sekaligus bersedih. Semua toko menghilang hingga menyisakan satu toko daging untuk dimasuki. Di dalam toko tersebut dengan ekspresi kecewa, Amanda meminta kita untuk memilihkan hadiah untuk temannya, walau sebenarnya Amanda tidak menginginkan daging di toko tersebut. Setelah kejadian-kejadian aneh terjadi, saat kita memilih hadiah untuk temannya Amanda, kita akan diajak kembali keluar toko dalam kondisi setiap toko berubah menjadi sangat mengerikan seperti habis terbakar, dan setiap toko seperti mengeluarkan darah berwarna hitam. Amanda bertanya kembali ke pemain kepada siapakah kado tersebut akan dikirimkan. Kita dapat menuliskan Wooly sesuai petunjuk di awal rekaman tadi, dan kemudian rekaman pun berakhir. Tepat di tengah loteng, kita akan menemukan sebuah buku mewarnai anak. Kita harus klik sesuai urutan toko-toko mana saja yang sudah dikunjungi Amanda berdasarkan rekaman kelima tadi. Setiap halaman beralih, kesusahan pun juga ikut bertambah, dan diakhiri dengan sebuah kode bertuliskan guts yang artinya nyali, serta gambar boneka dengan kepala terpotong di kiri bawah buku. Nah, kode guts yang sudah kita peroleh di buku itu bisa kita masukkan nih ke gembok yang terpasang di kotak berkakas merah. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah gunting yang kemudian bisa kita gunakan untuk memotong kepala boneka. Namun sebelum itu, kita harus menonton rekaman ke-6 yang terletak di dalam kotak itu juga. Rekaman ke-6 berisikan Amanda yang sedang pergi ke kebun binatang bersama Wooly. Namun sayang, di tengah-tengah rekaman muncul notifikasi emergensi mengenai badai yang datang di tahun 2003. Kita mencoba untuk pause sejenak dan melihat ada sebuah mainan dengan tema cuaca di atas meja. Itu merupakan mainan yang diproduksi oleh Hamelin, sebuah perusahaan yang sama-sama memproduksi kartun Amanda the Adventurer. Saat kita kembali ke rekaman, Amanda meminta kita untuk pergi ke kandang ayam. Di sana ada sebuah penggambaran mengenai keluarga ayam yang berbahagia. Ada ayah, ibu, dan juga anak-anak ayam. Dari sini terlihat jelas kalau Amanda seperti menyampaikan sesuatu. Setelah dari kandang ayam, Amanda juga meminta untuk pergi ke kandang domba. Wooly kembali tampak ketakutan memohon agar tidak menuruti Amanda. Namun terlambat, kita sudah berada di kandang domba tanpa terlihat Wooly di sampingnya. Terus nih muncul seekor anak kucing kan. Tiba-tiba saja Amanda kembali gelisah dan berkata kalau anak kucing tersebut sendirian, tidak punya saudara dan tidak punya orang tua. Sambil bersedih, Amanda bertanya ke pemain, apakah kita perlu untuk menolong anak kucing yang kesepian tersebut? Kita bisa menjawab iya dan rekaman pun berakhir, atau menjawab tidak untuk membuat Amanda marah. Saat dia marah, mulai lagi tuh glitch bermunculan dan menunjukkan sosok Amanda yang seperti kerasukan. Iblis Amanda kembali muncul dari jendela loteng untuk menyerang kita. Gameplaynya tuh emang akan berganti-ganti permainan. Kita diharuskan untuk dikagetkan oleh iblis Amanda terlebih dahulu agar bisa membuka petunjuk-petunjuk di permainan berikutnya. Nah, saat kita kembali lagi ke dalam permainan, kita baru bisa menemukan boneka tepat di depan televisi. Dari sinilah kita bisa memotong kepala boneka tersebut. Adegan ini tuh seperti mengajarkan para penonton anak-anak untuk bisa membunuh dengan memenggal kepala. Serem banget kan? Di dalam leher boneka ada sepasang baterai yang dapat ditancapkan ke mainan telepon di loteng. Itu adalah Blabbot yang ternyata sempat muncul di cuplikan rekaman sebelumnya saat Amanda sedang berada di toko serba ada. Masukkan kode 150325 ke Blabbot dan dia akan berkata, sampaikan bela sungkawaku ke Kate. Masih misterius. Setelahnya muncul nih sebuah cake ulang tahun di atas meja dengan
kartu ucapan dari Blaber. Di kartu ucapan tersebut muncul kembali sebuah kode 081821 yang harus kita masukkan kembali ke telepon Blaber tadi. Nanti dia akan memunculkan petunjuk menyalakan oven di suhu 325 dalam waktu 30 menit. Dalam tahap ini kita akan terus diminta memasukkan kode-kode rahasia yang harus diinput ke Blaber agar dapat memperoleh lilin-lilin yang disembunyikan di loteng. Setelah semuanya dikumpulkan, kita bisa kembali menonton rekaman Amanda. Namun muncul lagi tuh peringatan bencana alam. Tengah loteng pun ikut berubah dari yang awalnya kue ulang tahun menjadi mainan cuaca kembali. Pemain bisa mengutak-atik terus hingga membuatnya rusak dan memunculkan rekaman berikutnya dari dalam. Ternyata itu sama seperti rekaman keempat, yakni saat Amanda dan Wooly piknik di taman. Bukan rubah yang mati di sini, melainkan anak kucing di peternakan sebelumnya yang mati terjebak di balik semak-semak. Sumpah gila banget sih game ini, beneran psikopat banget. Karena setelah adegan tersebut kita akan menemukan sebuah pintu loteng yang bercahaya terang di tempat itu. Di dalamnya terdapat toko daging bersama tukang daging yang sedang memotong daging-dagingnya. Ini tuh seperti kita lagi antri agar daging kita dipotong berikutnya. Bukannya bebas dari loteng, malahan kita terjebak di dunia Amanda selamanya. Sebenarnya masih ada banyak sekali ending yang belum sempat kita pecahkan. Tapi tenang aja, El Piranha akan buatkan part keduanya ya teman-teman. Di video berikutnya aku akan fokus pada setiap alur cerita, setiap ending, teori, dan juga rahasia-rahasia yang ada di game Amanda The Adventurer. Kamu komen di bawah lanjut bang, agar El Piranha bisa segera buatkan part kedua dari pembahasan Amanda The Adventurer ini. Jadi gimana nih menurut kamu? Dari alur cerita Amanda tersebut, apakah kamu merasa ada yang janggal dengan Amanda? Sebenarnya Amanda ini baik atau jahat sih? Coba komen analisis kamu di kolom komentar ya. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email ax.elpiranha@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.